Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Yesus masuk, dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus berkeliling kemana-mana sambil berbuat baik kepada orang yang menderita dan yang membutuhkan pertolongan dan bantuannya. Yesus sungguh punya daya dan kuasa untuk mengatasi semua persoalan dan penderitaan yang sedang dialami orang-orang. Dalam kehidupan kita, apakah kita juga percaya punya iman seperti seorang kepala rumah ibadat yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini? Ia datang, lalu ia berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkan tanganmu atasnya." Dia tahu bahwa anaknya meninggal. Dan dia tahu kepada siapa dia harus datang memohon supaya anaknya disembuhkan. Bagaimana dengan kita? Kita semua punya pergumulan. Kita semua punya persoalan. Kita semua punya sakit dan penyakit. Tapi apakah kita juga tahu kepada siapa kita harus datang? Kepada siapa kita harus memohon? Dan dengan iman yang teguh percaya bahwa orang yang kita datang, Kristus Yesus Tuhan kita, tidak akan pernah menolak permohonan kita, asalkan kita mau dengan rendah hati datang kepadanya dan bekerja sama dengan Dia dengan iman yang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus sedang berjalan tadi dalam bacaan dikatakan, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus lalu dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Oh, sungguh luar biasa. Iman si wanita ini. Dia tahu bahwa dia tidak perlu banyak berkata-kata. Dia tidak usah memohon yang berlebihan. Tapi dengan menjamah jumbai jubahnya saja dia punya keyakinan bahwa mengalirlah rahmat kesembuhan itu bagi hidupnya. Dan itu terjadi. Iman yang membuat orang mengalami sukacita. Iman yang membuat orang mengalami kesembuhan dan damai sejahtera dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi saya ajak Anda. Kita bukan orang yang sempurna, kita juga orang berdosa, kita juga punya pergumulan dan persoalan. Tapi apakah kita tetap punya iman akan Dia, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita? Mari
Kita berjuang dan berkata dalam hati kita, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah jumbai jubahnya, aku akan memperoleh rahmat berlimpah yang datang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Dari iman kita semua, Allah akan berbelas kasih kepada Anda dan saya. Dan tadi iman kepala rumah ibadat itu, maka anaknya yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Kita juga kadang mati karena kekurang percayaan kita kepada Tuhan. Kita juga kadang bertahun-tahun mengalami krisis iman, seperti wanita yang bertahun-tahun mengalami pendarahan. Tapi mari kita merangkak Bapak Ibu. Seperti wanita tadi, dia merangkak sekuat tenaga. Dia punya daya upaya yang keras. Asal ku jamah jumbai jubahnya, asal ku jamah belas kasih Tuhan, sampai ia berbelas kasih kepadaku, maka aku akan memperoleh apa yang aku butuhkan. Tidak usah takut. Tuhan mencintai engkau, maka dia mengorbankan hidupnya bagi engkau. Bapamu yang di surga sangat mencintai kita semua. Maka mari kita terus datang dan berharap, apapun situasi kita, sesakit apapun hatimu, separah apapun keputusasaanmu, datanglah kepada Dia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa mujizat itu terjadi kalau kita mau berjuang dan bekerja keras. Kita tidak bisa duduk diam, tapi kita harus datang kepada Dia agar kita boleh memperoleh keselamatan itu sendiri. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kadangkala kami bertanya dalam diri kami, apakah kami ini sudah cukup beriman? Maka kami jawab dalam hati kami sendiri, kadang belum Tuhan. Engkau tahu ya Yesus, kami masih sering mengandalkan kekuatan kami sendiri, kurang berani mengandalkan Engkau dalam setiap penderitaan, kebahagiaan, ataupun apapun situasi yang kami hadapi. Ampunilah kami semua ya Yesus, dan tolonglah kami untuk berani mengandalkan Engkau, karena hanya Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang menderita, khususnya karena pandemi COVID-19, yang sakit di rumah mereka maupun di rumah sakit. Biarlah Engkau jamah mereka Tuhan. Kau berikan mereka harapan akan kesembuhan. Bagi tim medis, Engkau berikan mereka rahmat kesehatan, agar mereka dapat melayani semua orang yang datang kepadanya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.